Ya, salam saudara terkasih dalam Tuhan, umat Tuhan dimanapun engkau berada. Kembali berjumpa dengan saya dalam channel Iman Kristen Menjawab. Saya berharap Anda ada dalam keadaan sehat, tetap bertumbuh, dan semakin maju dalam pengenalan akan Tuhan. Itu sebabnya kalau saudara diberkati dengan channel ini, mari Anda berbagi dengan banyak orang. Ambil waktu untuk menjadi berkat bagi banyak orang dengan cara menyebarkan video ini, sehingga semakin banyak orang yang dicerdaskan dengan kebenaran-kebenaran yang sejati, imannya semakin teguh di dalam Tuhan, dan boleh menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saya ingin hari ini kembali mendiskusikan kepada saudara soal hal yang saya kira masih terus menjadi bahan perbincangan kontradiktif. Bahkan ini menjadi tuduhan-tuduhan yang memojokkan kita, terkesan mendiskreditkan kita hanya karena bagian ini, hanya karena hal ini, yaitu soal makan babi. Jadi saudara, sebelum saya lanjut, saya mau beritahukan bahwa babi itu halal. Itulah konsep yang saudara dan saya sebagai umat Tuhan harus dibangun dalam stigma berpikir kita. Jangan pernah selipkan dalam pikiranmu bahwa babi itu ada haramnya. Makanya saya rubah, kalau selama ini kita menggunakan istilah babi itu tidak haram, hari ini saya mau katakan bukan tidak haram, tapi babi itu adalah halal. Adalah bagian dari binatang yang halal untuk dimakan. Nah, tentu ini berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang-orang yang berkeyakinan lain dengan kita, terutama saudara-saudara kita yang Islam, yang banyak kali, sering sekali menyoroti hal ini dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, yaitu karena kita makan babi dan lalu itu dianggap sebagai sesuatu yang bersifat pelanggaran. Jadi kita tidak boleh terhisap dengan apa yang dikemukakan dan dipikirkan oleh orang-orang yang berbeda iman dengan kita. Mari kita hidup dalam iman yang berdasar kepada Alkitab, di mana di sana segala sesuatu yang kita lakukan itu berdasar, ya. Jadi Alkitab menjadi dasar hidup kita. Itu sebabnya hari ini saya mau tegaskan bahwa babi itu halal. Babi itu halal dalam pandangan Alkitab. Nah, ada berbagai dalil yang kadang-kadang menggelitik hati, yang sering sekali diutarakan untuk memperkuat konsep bahwa memang babi itu tidak pantas untuk dimakan atau dianggap haram lah babi ini. Dalil-dalil itu diantaranya biasanya mereka menyebutkan bahwa babi itu adalah binatang yang jorok. Ada yang berkata babi itu adalah binatang yang suka tidur dan tinggal di tempat-tempat yang jorok. Jadi salah satu indikasi kenapa babi itu haram karena dia binatang yang jorok, tidak pantas untuk dimakan. Saya rasa ini alasan yang sangat tidak logis kalau hanya karena ini lalu babi itu dianggap tidak pantas untuk dimakan atau dianggap sebagai binatang haram. Nah, saudara tahu, saya percaya bahwa ada binatang lain yang karakter joroknya ya mirip-mirip babi. Ya mirip-mirip babi lah karakter joroknya. Ya katanya makanannya itu suka makan bangkai babi itu. Kemudian ada banyak lagi alasan-alasan yang diutarakan, suka makan kotoran dan sebagainya. Kalau menurut saya masih ada binatang-binatang lain yang menjadi bahan konsumsi manusia yang
Joroknya ya 11-12 dengan babi, beda-beda sedikit dengan babi. Belum lagi dalil yang berkata babi itu adalah binatang yang malas, kerjanya tidur, makannya banyak. Jadi saya pun tidak habis pikir, masa hanya gara-gara karena terkesan babi itu malas, suka tidur, makannya memang banyak dan lahap, lalu gara-gara itu dia terindikasi sebagai binatang yang haram. Saya kira seperti yang tadi saya utarakan, bahwa soal malas, ya soal jorok, itu banyak binatang yang mirip-mirip dengan babi, ya. Dari tempat lain juga ada datang alasan mengapa babi itu tak boleh dimakan, karena katanya alasan kesehatan. Ada orang yang berkata banyak orang yang mati karena makan babi, orang Kristen mati karena makan babi. Saya mau beritahu saudara bahwa semua makanan yang berlebih kalau dimakan itu pasti menimbulkan efek negatif. Nanti kalau tidak percaya, Anda coba saja di rumah. Ya, 1 bulan makan bayam saja, nggak usah makan babi, makan bayam saja. Bayam terus, nanti Anda akan lihat bisa juga membawa kematian. Atau mungkin persoalan darah tinggi, katanya babi itu kolesterolnya tinggi, ya menyebabkan darah tinggi seperti itu. Nanti coba aja, nggak usah makan babi, makan kambing terus. Nanti kita bisa buktikan mana yang lebih cepat naik tekanan darah tingginya, makan kambing atau makan babi. Jadi maksudnya adalah bahwa kita tidak bisa menetapkan satu formula hanya karena alasan-alasan yang bias seperti itu. Karena alasan-alasan seperti itu sangat lemah, dalilnya sangat lemah, sungguh tak beralasan itu, ya. Jadi sebenarnya kalau saya bilang masalah yang serius sehubungan dengan diharamkannya babi ini adalah terletak pada tingkat kesadaran kita untuk memahami agama-agama yang berbeda ini, agama-agama yang macam-macam ini, dan macam-macamnya, teologianya juga macam-macam, cara pandangnya juga macam-macam. Jadi tidak bisa agama yang satu dipandang berdasarkan cara pandang agama yang lain. Karena kalau kita lihat sejarah agama-agama, Bapak Ibu, tahun munculnya itu pun beda-beda. Tahun munculnya beda-beda. Kemudian tempat asalnya juga itu tidak sama, berbeda-beda. Dalam budaya yang berbeda-beda. Ya, kita harus jujur, seperti dalam konteks Indonesia kan, semua agama yang masuk ke Indonesia, yang ada di Indonesia ini agama produk luar, bukan produk asli Indonesia. Dan sangat variatif dalam cara berpikirnya. Agama Kristen punya cara pandang teologi sendiri dengan Alkitabnya. Agama Islam juga begitu, punya cara pandang tersendiri dengan kitab-kitabnya. Demikian juga agama Buddha, agama Hindu, Konghucu dan yang lainnya. Itu masing-masing punya keunikan dan perbedaan dalam teologianya. Jadi belum tentu istilah yang sama yang digunakan itu sama juga artinya, belum tentu. Ya, jadi itu sebabnya satu agama itu harus dilihat dalam perspektif agama itu. Jadi kekristenan itu harus dipandang dalam cara Alkitab. Dan mempelajari Alkitab itu harus dipelajari dalam kaidah seperti apa Alkitab itu.
ada. Berbeda, tidak sama dengan kitab-kitab yang lain. Cara pandang Kristen pasti berbeda dengan Buddha. Cara pandang Buddha pasti berbeda dengan Islam. Cara pandang Islam pasti berbeda dengan cara pandang Hindu. Hal yang mungkin bagi agama tertentu dihormati di tempat lain bisa jadi tidak sama. Sesuatu yang di agama tertentu bisa dimakan, di agama yang lain belum tentu bisa dimakan. Jadi di sini letak persoalannya, bahwa munculnya antipati-antipati terhadap kegiatan agamawi orang lain itu adalah dikarenakan tingkat kesadaran kita untuk memahami dan mengerti betapa berbedanya agama-agama yang ada dalam cara pandang teologianya. Semua agama itu memang sama, semua agama itu membawa manusia kepada kebaikan. Ya, tetapi ada persamaannya, ada juga perbedaannya. Nah, kesadaran kita melihat perbedaan maka akan menolong kita untuk melihat betapa dominannya persamaan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Jadi ini asalnya dulu, ini sumbernya. Ini harus duduk dulu pada tempatnya. Karena kalau ini tidak duduk dulu pada tempatnya, maka akan terus terjadi kontroversi. Akan terus terjadi yang namanya penghakiman terhadap kepercayaan yang lain dengan cara pandang agamanya. Jadi saudara, babi halal itu adalah harga mati dalam kekristenan. Jadi babi halal itu adalah harga mati dalam pandangan Kristen. Kalau bagi yang lain babi itu haram, silakan, sah-sah saja. Itu adalah dalam perspektif teologi agama yang lain. Tetapi kekristenan yang bertumpu pada Alkitab, yang adalah kebenaran sejati, menolong kita untuk melihat bahwa babi termasuk binatang-binatang yang lain itu adalah halal adanya. Salah satu hal atau dalil yang sangat kuat dalam Alkitab kalau kita baca sebagaimana Yesus dalam pernyataannya, ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata, Matius pasal 15 ayat yang ke-11. Ya, kalau kita lihat ayatnya dalam Matius pasal 15 ayat yang ke-11. Di sini Yesus sedang berbicara dalam konteks di mana beberapa orang Farisi dan ahli Taurat sedang berdiskusi, ya, sedang berbicara soal adat istiadat dan juga Taurat. Nah, kemudian Yesus berkata soal ini dalam Matius pasal 15 ayat 11 ini, dikatakan kepada orang yang banyak yang sedang ada di situ, dia berkata, dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Jadi ini tegas Yesus katakan, karena waktu itu ahli Taurat dan orang Farisi itu sangat getol berusaha memojokkan murid-murid Yesus dengan membandingkan antara tradisi nenek moyangnya dan Taurat yang ada. Dan salah satu yang dikritisi adalah soal makanan. Dan di sana Yesus berkata, camkan ini. Bukan yang masuk dalam mulut yang menajiskan orang, tetapi justru yang keluar dari mulutlah yang menajiskan orang. Jadi dalam
pandangan Alkitab, saudara, makanan itu tidak ada hubungannya dengan tempat seseorang di surga. Kalau hanya karena soal makanan lalu menentukan tempatmu di surga, terlalu murah. Sesuatu yang bersifat murahan. Kalau dalam kekristenan, saudara, makanan itu diatur dan ditata dalam peraturan, dalam hukum-hukum, bukan hubungannya dengan surga. Kalau orang makan ini masuk surga, kalau orang tidak makan masuk neraka. Kalau orang tidak makan masuk surga, kalau orang makan ini masuk neraka. Apa hubungannya? Makanya Yesus bilang yang bisa membuat orang masuk neraka itu bukan apa yang dia makan, tapi yang bisa membuat orang masuk neraka itu yang keluar dari dalam hatinya. Karena yang diutarakan oleh mulut itu adalah yang keluar dari dalam hati. Berikutnya, saudara, dalam konsep Alkitab tidak ada yang haram yang diciptakan oleh Tuhan. Dalam 1 Timotius pasal yang keempat kita bisa baca, jadi kalau firman Tuhan bilang gak ada yang haram, Anda jangan mengharam-haramkan. 1 Timotius 4:4 dikatakan, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi segala sesuatu sebenarnya Bapak Ibu Saudara yang diciptakan oleh Tuhan, kalau kita kembali membaca peristiwa penciptaan di dalam Kejadian, segala sesuatu itu baik adanya. Maka tiap kali Allah selesai menciptakan sesuatu, dia berkata baik adanya. Tuhan menciptakan matahari, benda-benda penerang, dia berkata baik. Tuhan menciptakan pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan, dia berkata baik. Tuhan menciptakan binatang, dia juga berkata baik. Jadi sebenarnya dalam kacamata kekristenan, segala sesuatu itu pada awalnya diciptakan oleh Tuhan dalam kualitas yang terbaik. Tidak ada yang haram. Mungkin Anda akan berkata, loh, kan ada hukum. Ada ayat dalam Alkitab. Ya, biasanya ayat yang diangkat itu adalah ayat dalam Imamat pasal 11, ayat 1 sampai 8. Di sana ada pernyataan-pernyataan yang bahkan sebenarnya bukan hanya babi, ya, yang tak bersisi seperti cumi-cumi, lele, belut, ya. Kemudian termasuk binatang-binatang yang lain yang berkuku belah itu tak boleh, ya, babi, unta dan semuanya tidak boleh dimakan harusnya kalau menurut yang diutarakan dalam Imamat pasal 11 ayat 1 sampai 8 itu. Tapi perlu diketahui bahwa larangan makan babi dalam Alkitab dan makan yang lainnya, yang binatang-binatang yang sering Anda baca dalam Imamat 11 ayat 1 sampai 8 itu adalah bukan soal hubungannya dengan keselamatan, bukan hubungannya dengan masuk surga, tetapi larangan itu adalah hubungannya dengan ketertiban hidup umat Tuhan. Dan oleh karena umat Tuhan ini dikhususkan, Israel itu dikhususkan, mereka dikuduskan oleh Tuhan, dan Tuhan mau supaya mereka berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain. Oleh karena babi salah satunya itu salah satu binatang yang sangat erat kaitannya dengan penyembahan-penyembahan dewa-dewa orang-orang yang tidak percaya pada saat itu di luar dari bangsa Israel. Jadi bukan soal urusan masuk surga dan masuk neraka,
Ya, jadi babi dilarang itu supaya tertib dan orang Israel dibedakan dengan bangsa lain. Makanya sebelum Israel keluar dari Mesir, tidak ada larangan makan babi, tidak ada yang bicara soal haram untuk dimakan, tidak ada. Setelah orang Israel keluar dari Mesir, baru diturunkan aturan-aturan itu. Lalu apakah kemudian kita akan berkata, oh kenapa diubah-ubah? Apakah ada hukum yang dibatalkan? Di dalam perjanjian lama, teks perjanjian lama itu dilarang untuk makan babi, belut, lele, binatang yang berkuku belah dan tidak bersisik. Tetapi kenapa di dalam perjalanan perjanjian baru seolah-olah bertolak belakang dengan apa yang dituliskan dalam perjanjian lama? Jadi saudara, tidak ada hukum yang dibatalkan dalam konsep kekristenan, tetapi yang ada adalah hukum-hukum yang ada dalam perjanjian lama itu digenapi di dalam Yesus Kristus. Jadi jangan berkomentar sebelum Anda memasuki dulu ruang berpikir kekristenan seperti apa. Makanya Yesus berkata dalam Matius pasalnya yang kelima, dalam Matius pasal yang kelima ayat 17, nanti Anda baca, ya, dikatakan di sana, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, tapi aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi bukan untuk menghilangkan, tetapi ada yang bersifat penggenapan. Itu sebabnya bagi kebanyakan orang seolah ini menjadi bertolak belakang. Tidak. Jadi hukum haram kalau dimengerti dalam hubungannya dengan babi, ya, bukan hanya babi ya, tapi yang lain juga binatang-binatang seperti yang tadi saya sudah sebutkan, ya, yang tak bersisik dan semuanya itu harus dilihat secara teologi historis pada keberadaan umat Israel. Karena kenapa? Seperti tadi yang saya sudah singgung, bahwa kita harus melihat dalam kacamata Allah yang berkarya. Nah, karyanya Allah itu sepanjang sejarah manusia itu, dia berkarya dalam hukum-hukum yang sangat unik bagi orang-orang tertentu di zamannya, dalam cara yang unik di setiap zaman. Jadi pada zaman Adam berbeda dengan zaman Musa. Sebut saja misalnya, ya, misalnya ini soal-soal perkawinan misalnya. Kita tahu bahwa Adam dan Hawa ini adalah manusia pertama. Dan kalau mereka adalah manusia pertama, mereka adalah sumber dari manusia yang ada di seluruh dunia ini. Jadi mereka lah benihnya. Tentu melihat banyaknya manusia sekarang ini, muncul pertanyaan bagaimana caranya manusia ini berkembang biak seperti ini banyaknya. Sementara yang kita tahu tadi hanya Adam dan Hawa, manusia pertama. Tidak ada lain. Yang kita mengerti adalah manusia itu berkembang biak lewat perkawinan antara keturunan manusia pertama Adam dan Hawa itu. Sebagaimana yang kita lihat dalam Kejadian 4 dan 5 nanti di sana dijelaskan bahwa Adam itu melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Jadi perkembangan manusia itu bersumber dari hasil kawin antara anak-anaknya Adam itu. Nah, pasti mungkin engkau keberatan, gimana caranya? Bagaimana mungkin abang adik itu, kakak beradik bisa melakukan yang namanya kawin bersaudara itu? Kawin saudara.
Nah, Anda harus ketahui bahwa perihal peraturan-peraturan tentang perkawinan nanti itu diturunkan setelah orang Israel keluar dari Mesir. Jadi di masa Adam, peraturan kawin itu adalah belum ditata seperti setelah orang Israel keluar dari Mesir. Jadi di sini kita belajar bahwa kalau kita memiliki kesadaran historis seperti ini, maka tidak akan muncul tindakan-tindakan penghakiman terhadap apa yang menjadi tradisi iman agama lain. Termasuk dalam hal ini adalah kekristenan. Jadi kekristenan dalam hubungannya dengan babi, sekali lagi, babi itu halal. Jadi Anda, kamu-kamu yang selama ini masih berpikir ragu soal itu, kali ini saya mendorong Anda membuang jauh-jauh dari pikiranmu. Buang jauh-jauh dari pikiranmu bahwa babi itu haram. Tidak ada. Babi itu halal. Kecuali kalau Anda sedang membatasi soal itu karena alasan-alasan kesehatan, mau mengurangi kolesterol, ya itu berbeda. Tetapi bagi saya Anda bermasalah kalau saudara ada dalam pengertian yang masih menghantui bahwa babi itu haram. Seperti firman Tuhan, mari kita melakukan semuanya dengan penuh ucapan syukur. Dan bagi Anda-Anda yang masih mendiskriminasi secara negatif kekristenan soal babi, hentikan, karena Anda tidak bisa menafsirkan ajaran agama orang lain berdasarkan pola penafsiran ajaran agamamu. Mari kita bersama-sama memasuki ruang berpikir setiap agama yang berbeda-beda ini, maka di sana kita akan mengerti mengapa pada akhirnya tradisi beragamanya menjadi berbeda-beda. Jadi jangan menilai kepercayaan orang lain seenak perutmu, tapi lihatlah dengan kacamata yang lebih luas lagi, sehingga engkau berwawasan dan Anda tidak terjebak menghakimi dan menista apa-apa yang dilakukan oleh kepercayaan lain. Jadi umat Tuhan dimanapun saudara berada, untuk kesekian kalinya saya bicara soal babi. Dan kali ini mari kita bangun stigma bersama. Babi itu halal. Kiranya diskusi ini menjadi berkat bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.